Pernah nggak sih Anda ngerasa baru aja gitu belajar sesuatu, nggak lama kemudian kok udah lupa lagi? Oh, sering banget itu. Ternyata itu normal banget loh. Ada penelitian lama dari Herman Ebbinghaus, dia bilang kita bisa lupa, wah 90% dari yang dipelajari cuma dalam sebulan loh. Betul, dan sebagian besar malah hilang di jam-jam pertama setelah belajar. Gila kan? Nah, makanya hari ini kita mau kupas tuntas aturan otak nomor 5 dari bukunya John Medina, Brain Rules. Fokusnya tuh kenapa sih kita harus ngulang-ngulang biar ingat? Iya, kita bakal lihat gimana ingatan itu sebenarnya rapuh banget. Dan gimana detailnya tuh kayak nyebar gitu ya di otak, terus gimana otak nyatuinnya lagi. Sumber kita jelas ya dari buku Medina. Sip. Jadi misi kita hari ini. Biar Anda ngerti kenapa kita gampang lupa dan gimana caranya biar info penting tuh benar-benar lengket di kepala. Betul sekali. Seringnya kita mikir ingatan itu kayak rekaman video ya, tinggal putar ulang. Padahal, wah jauh dari itu. Jauh gimana tuh maksudnya? Jadi, waktu Anda belajar sesuatu, informasinya itu nggak disimpan utuh di satu tempat. Nggak ada folder info baru gitu di otak. Oh, oke. Terus disimpannya gimana? Medina ngejelasinnya gini, otak itu kayak mecah-mecah informasinya. Misalnya nih, Anda lihat apel merah. Info merahnya bisa jadi disimpan beda tempat sama info bentuk apelnya. Hah? Serius? Iya, atau kayak dia bilang vokal sama konsonan dari satu kata aja bisa disimpan terpisah. Jadi, pas Anda mau ingat kata itu, otak kudu kerja lagi buat nyatuin APL jadi apel. Wah, repot juga ya kerja otak. Pantesan kadang suka loading lama kalau mau ingat sesuatu. Bisa jadi, bisa jadi. Dan ini juga nunjukin betapa rapuhnya ingatan itu, terutama yang baru masuk. Nah iya, ingatan jangka pendek ya maksudnya. Yang kalau nggak diulang cepet, bisa puff, hilang gitu aja. Tepat. Dalam hitungan detik atau menit, kalau nggak ada usaha buat nginget lagi, informasinya bisa lenyap. Ini jadi ingat kasus HM yang terkenal itu. Pasien yang habis operasi hipokampus, malah nggak bisa sama sekali bikin memori jangka panjang baru. Betul. Dia masih ingat masa lalunya sebelum operasi, tapi nggak bisa nyimpen pengalaman baru. Ketemu dokter yang sama tiap hari, tapi tiap hari rasanya kayak baru pertama ketemu. Kasus itu benar-benar nunjukin ya betapa pentingnya proses mengubah ingatan jangka pendek jadi sesuatu yang lebih permanen. Nah, proses krusial itu ada dua langkah utama sebenarnya. Encoding, itu pas informasi masuk, sama konsolidasi, pas informasinya dikuatin. Encoding? Itu kayak gimana? Apa semua info masuk otomatis? Enggak juga, ada yang otomatis kayak Anda ingat tadi pagi sarapan apa mungkin ya, tapi banyak juga yang butuh usaha sadar, kayak pas Anda sengaja ngapalin materi buat presentasi. Itu namanya effortful processing. Oke, jadi kita usahain masukin info itu, encoding, terus biar nggak gampang hilang kayak HM tadi gimana? Nah, disitulah peran konsolidasi. Ini proses mengubah memori jangka pendek yang masih goyah jadi memori jangka panjang yang lebih stabil. Awalnya, si hipokampus itu penting banget perannya. Oke, hipokampus lagi. Tapi, nih bagian yang sering bikin kaget orang. Proses konsolidasi ini ternyata bisa makan waktu bertahun-tahun loh. Hah? Serius? Bukan cuma jam atau hari gitu? Bukan. Bisa tahunan. Memori itu baru dianggap benar-benar mandiri dari hipokampus dan kesimpan permanen di korteks lapisan luar otak kita setelah proses panjang itu. Wah, ini ngubah cara saya mikir soal belajar deh. Kalau butuh waktu selama itu buat benar-benar ngunci memori, Implikasinya besar. berarti cara kita ngulang informasi jadi penting banget dong ya. Balik lagi ke Ebbinghaus tadi nih. Tepat sekali. Ebbinghaus nemuin kalau pengulangan yang dikasih jeda waktu, orang sering nyebutnya spaced repetition, itu jauh lebih efektif dibanding belajar nyebut semalaman atau massed repetition. Kenapa bisa gitu? Kenapa jeda itu penting? Analoginya kayak bangun pondasi rumah. Anda nggak bisa langsung numpuk semua bata dan semen dalam satu waktu kan? Harus lapis demi lapis, kasih waktu buat kering dan kuat dulu. Oh, masuk akal. Pengulangan berjangka itu ngasih waktu buat koneksi antar sel saraf kita jadi lebih kuat secara bertahap, tanpa ngerusak memori lain yang udah ada. Jeda itu ngasih kesempatan buat proses konsolidasi awal tadi berjalan. Oke, jadi kuncinya di jeda waktu pengulangan itu ya. Tapi pertanyaan lagi nih, kalau udah lewat tahunan, udah terkonsolidasi kuat gitu, memorinya aman selamanya, nggak bakal berubah. Nah, ini dia. Ternyata nggak sesimpel itu juga. Bahkan memori jangka panjang yang udah kokoh pun sifatnya nggak statis. Maksudnya? Tiap kali Anda manggil lagi memori itu, prosesnya namanya retrieval,
si memori itu bisa jadi rapuh lagi sementara waktu. Dan dia perlu dikonsolidasi ulang. Namanya reconsolidation. Jadi tiap kali kita ingat sesuatu itu kayak diedit ulang gitu. Bisa dibilang gitu, ada potensi berubah sedikit. Makanya ingatan kita itu sifatnya rekonstruktif, bukan kayak muter ulang rekaman persis. Seiring waktu, kita cenderung ingat inti ceritanya, gist, detil-detil kecilnya bisa kabur atau bahkan terganti sedikit. Wah, Dan sebenarnya lupa detail itu nggak selamanya buruk loh. Itu cara otak buat fokus ke informasi yang dianggap paling penting dan relevan, biar nggak kebanyakan sampah informasi. oke. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin. Ingatan kita itu gampang goyah ya awalnya. Detailnya disimpan mencar-mencar di otak. Betul, dan otak harus ngerakit ulang tiap kali kita mau ingat. Proses biar kuat jadi memori jangka panjang itu butuh waktu lama, bisa tahunan, dan kuncinya adalah ngulang dengan jeda waktu, spaced repetition. Tepat. Jadi, kalau Anda mau bener-bener ingat sesuatu yang penting, ya jangan cuma sekali lewat aja. Ulangi lagi nanti, kasih jeda, terus coba sambungin sama apa yang udah Anda tahu. Itu cara paling oke buat ngukir info di otak Anda. Dan ini mungkin ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan ya. Kalau tiap kali kita ingat sesuatu, ada kemungkinan kita ngubah memori itu sedikit aja lewat proses reconsolidation tadi. Seberapa asli, seberapa otentik sih memori kita yang paling berharga? Jangan-jangan memori yang benar-benar stabil dan nggak pernah berubah itu justru memori yang jarang banget atau bahkan nggak pernah kita panggil lagi. Sesuatu buat dipikirin kan?